Selamat datang kembali di Live Story ID. Terima kasih sudah setia menonton cerita-cerita viral penuh makna di channel ini. Komen di bawah, kalian dari daerah mana? Kami selalu senang tahu penonton dari seluruh Nusantara bahkan luar negeri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita terbaru. Sekarang, mari kita mulai kisah inspiratif hari ini. Kadang, orang yang paling kita remehkan, justru menyimpan rahasia besar yang tak pernah kita bayangkan. Jakarta, pagi hari. Langit mendung, awan kelabu menggantung berat seolah menyimpan rahasia yang akan segera terungkap. Di jalanan, hiruk-pikuk lalu lintas padat, motor berdesakan, mobil berbaris panjang, suara klakson bersahutan tak henti-henti. Di tengah kota yang sibuk itulah, sebuah gedung pencakar langit menjulang, megah dan dingin. Gedung milik perusahaan besar Nadira Pratama. Di lantai 23, Nadira duduk di balik meja kerja yang luas, ditemani aroma kopi mahal dan tumpukan berkas. Usianya masih 28 tahun. Cantik, berkelas, namun sorot matanya tajam, penuh ego. Baginya, hidup adalah pertarungan. Ia harus selalu di atas, tak boleh kalah, tak boleh terlihat lemah. Pagi itu, sekretarisnya masuk membawa map berisi lamaran terakhir untuk posisi sopir pribadi. Dengan wajah ragu, sang sekretaris berkata, "Ini, Bu, kandidat terakhir." Nadira meraih CV itu, memutarnya dengan malas. Satu alisnya terangkat, bibirnya tersenyum sinis. Pendidikan biasa, pengalaman sopir pribadi 3 tahun, tidak ada yang istimewa. Sekretaris mencoba membela. Tapi dia datang tepat waktu, penampilannya rapi dan sopan. Mungkin bisa dipertimbangkan. Nadira mendengus pelan, lalu menaruh CV itu di meja. Ya sudah, suruh naik. Tapi kalau wajahnya tidak meyakinkan, langsung coret. Beberapa menit kemudian, pintu ruangannya diketuk pelan. 3 kali. Saat pintu terbuka, masuklah seorang pria muda. Usianya sekitar 30 tahun, kulit sawo matang, seragam hitam rapi melekat di tubuh tegapnya. Sorot matanya tajam, namun teduh. Dialah Arka. Langkahnya mantap, tidak terburu-buru, tidak pula ragu. Ia memberi salam, lalu menunduk hormat. "Selamat pagi, Bu Nadira. Terima kasih sudah memberi kesempatan wawancara." Nadira menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Dalam hati, ia langsung menilai. Terlalu sederhana, tidak menarik, tidak punya nilai jual. Namun ada sesuatu yang membuatnya sedikit terusik. Tatapan mata pria itu. Terlalu tenang, tidak seperti pelamar kerja yang biasanya gugup. Dengan nada dingin, Nadira berkata, "Kamu melamar jadi sopir, bukan CEO. Santai saja, tidak usah sok gaya." Arka hanya tersenyum tipis. "Maaf kalau terlihat berlebihan, Bu. Saya hanya menghormati kesempatan ini." Ucapan itu sederhana, tapi terdengar penuh ketegasan. Nadira mengerutkan kening. Ia merasa seolah sedang diuji balik, dan itu membuatnya tidak nyaman. Tanpa basa-basi, Nadira bangkit dari kursinya. "Ayo ke basement. Kita langsung simulasi nyetir. Saya tidak suka buang waktu." Mereka berjalan melewati koridor panjang, menuruni lift ke parkiran bawah tanah. Kamera imajiner menyorot ekspresi para karyawan yang menunduk saat Nadira lewat, menunjukkan betapa ditakuti wanita itu. Di basement, mobil Lexus hitam mengkilap sudah menunggu. Arka dengan sopan membuka pintu mobil, tapi Nadira malah memilih masuk sendiri, lalu berkata tajam, "Jangan lambat, jangan terlalu cepat juga. Aku tidak suka sopir yang bikin aku mabuk." Arka menjawab singkat, "Baik, Bu." Mobil pun melaju keluar gedung, menembus jalanan Jakarta yang basah oleh hujan. Air hujan menetes di kaca depan, suara wiper berirama. Di kursi belakang, Nadira bersandar dengan kacamata hitamnya, mencoba mencari celah untuk mengkritik. Tapi laju mobil itu begitu stabil. Setiap tikungan dilewati mulus, setiap rem terasa halus. Hening menyelimuti kabin. Hanya suara hujan yang menemani. Perlahan, Nadira merasakan sesuatu yang aneh. Ia terbiasa cerewet di mobil, tapi kali ini, justru diam. Tanpa sadar, matanya hampir terpejam, tertidur di balik kaca hitam. 1 jam kemudian, mereka kembali ke gedung. Mobil berhenti mulus di depan lobi.
Nadira turun. Wajahnya dingin seperti semula. Hanya satu kalimat keluar dari bibirnya. Kamu keterima mulai besok. Tapi ingat, aku paling benci sopir banyak omong, banyak gaya, atau sok tahu. Arka menunduk hormat. Siap, Bu Nadira. Lalu ia berjalan pergi dengan langkah tenang. Nadira sempat menoleh, memperhatikan sosok pria itu. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, meski ia tidak tahu apa. Bukan rasa suka, melainkan rasa penasaran. Dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria sederhana yang baru saja ia remehkan, menyimpan rahasia besar yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Ini baru permulaan. Esok harinya, Jakarta kembali sibuk. Jam menunjukkan pukul 7 pagi, jalanan sudah padat. Mobil Lexus hitam itu melaju pelan di tengah arus kendaraan. Di kursi belakang, Nadira duduk dengan wajah masam. Di tangannya ada tablet, penuh grafik dan laporan keuangan yang harus ia periksa sebelum rapat. Aduh, macet begini bisa telat. Kamu jangan asal ambil jalur, sopir. Nadira mendengus kesal, menatap jam tangannya dengan resah. Arka tetap tenang di balik kemudi. Suaranya datar, namun penuh keyakinan. Tenang, Bu. Saya sudah hafal jalur alternatif. Kita masih bisa sampai tepat waktu. Nadira mendengus. Jangan sok tahu. Ya, sopir itu tugasnya mengemudi, bukan mengajari bosnya soal waktu. Namun beberapa menit kemudian, mobil itu membelok ke jalan kecil. Awalnya Nadira sempat protes, tapi kemudian ia terdiam. Jalanan itu memang lebih lancar, hampir tanpa hambatan. Hening. Hanya suara radio yang memutar berita pagi. Nadira sesekali menatap sopir barunya lewat kaca spion. Ada ketenangan aneh pada pria itu. Tidak seperti sopir-sopir sebelumnya yang selalu gemetar saat ia bentak. Tiba di gedung rapat, Nadira masih sempat menghela napas lega. Ia bahkan datang 10 menit lebih awal. Namun bukannya berterima kasih, ia malah berkata ketus. Kali ini kamu beruntung. Jangan pikir aku akan selalu memuji. Arka menunduk. Saya tidak butuh pujian, Bu. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Kata-kata sederhana itu membuat Nadira sejenak kehilangan kata. Ia buru-buru berbalik, berjalan cepat, menutupi hatinya yang sedikit terusik. Hari demi hari berlalu. Dalam diam, Arka menjadi saksi betapa kerasnya hidup Nadira. Wanita itu selalu bekerja hingga larut, sering marah-marah pada karyawan, dan tak jarang memendam kesedihan sendirian di kursi belakang mobil. Dan tanpa sadar, kehadiran Arka mulai menimbulkan retakan kecil di dinding ego Nadira. Malam itu, gedung kantor sudah sepi. Lampu-lampu mulai dipadamkan, hanya menyisakan cahaya redup dari lantai 23. Di sana, Nadira masih duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang penuh angka-angka. Arka menunggu di basement, tapi jam sudah hampir pukul 11 malam. Ia pun memutuskan naik. Saat pintu lift terbuka, ia melihat Nadira sedang bersandar, wajahnya pucat, tangannya memegang pelipis. Bu Nadira? Anda baik-baik saja? Tanya Arka hati-hati. Wanita itu buru-buru duduk tegak, memasang wajah dingin. Aku tidak apa-apa. Kamu tidak usah ikut campur. Namun suara Nadira terdengar bergetar. Matanya sembab, seolah baru menahan tangis. Arka tidak memaksa. Ia hanya berkata lembut, kalau butuh waktu sebentar, saya bisa tunggu. Tidak ada salahnya istirahat, Bu. Untuk pertama kalinya, Nadira merasakan sesuatu yang asing, perhatian tulus, tanpa pamrih. Bukan dari kolega, bukan dari bawahan, melainkan dari seorang sopir yang baru beberapa hari bekerja. Ia ingin marah, ingin mengusir, tapi hatinya justru semakin rapuh. Malam itu, Nadira akhirnya turun bersama Arka. Di dalam mobil, ia hanya terdiam. Tidak lagi marah, tidak lagi mencibir. Hanya diam, menatap jalanan kosong. Dan di balik keheningan itu, ada hati yang mulai goyah. Suatu pagi, Nadira mendapati hal mengejutkan. Arka mengendarai mobil dengan tenang. Tapi tiba-tiba ia menghentikan laju mobil untuk menolong seorang nenek tua yang hampir jatuh di trotoar. Hei, kamu kenapa berhenti seenaknya? Nadira hampir meledak. Arka turun, menolong nenek itu dengan penuh hormat, bahkan membelikan air mineral di minimarket terdekat.
Semua dilakukan dengan ketulusan. Dari kursi belakang, Nadira menatap dengan heran. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Bukan sekadar sopir. Saat Arka kembali, Nadira mendesis. Kamu pikir kamu siapa? Pahlawan? Arka hanya tersenyum tipis. Bukan, Bu. Saya hanya manusia biasa. Kalau bisa menolong, kenapa tidak? Jawaban itu menusuk hati Nadira. Ada rahasia besar di balik ketenangan pria itu, dan Nadira tahu, cepat atau lambat, ia akan mengetahuinya. Di kantor, kabar buruk datang. Laporan keuangan merah, investor mulai menarik diri. Nadira kalut. Ia berteriak pada manajer, memecat staf tanpa pertimbangan. Semua karyawan ketakutan. Di balik semua itu, Arka memperhatikan dari jauh. Ia tahu ada yang tidak beres. Malam harinya, saat mengantar Nadira pulang, ia berkata, "Kalau terus marah-marah, Bu, orang-orang justru menjauh. Padahal sekarang, Anda butuh mereka lebih dari sebelumnya." Nadira menoleh tajam. "Berani sekali kamu mengajariku." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu kata-kata Arka benar. Untuk pertama kalinya, ia merasa seorang sopir lebih bijak darinya. Suatu sore, hujan deras mengguyur Jakarta. Nadira tanpa sengaja tertidur di mobil. Dalam mimpinya, ia kembali ke masa kecil. Saat ayahnya bangkrut, ibunya meninggalkan rumah, dan ia bersumpah tidak akan pernah jadi lemah lagi. Saat terbangun, ia melihat Arka menatapnya lewat kaca spion. Tatapan itu bukan tatapan sopir, melainkan tatapan seseorang yang memahami luka. Nadira menahan tangis. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Yang terdengar hanya gumaman lirih. "Kenapa aku merasa, kamu selalu tahu isi hatiku?" Arka tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, menyimpan rahasia yang belum waktunya diungkap. Di kantor, gosip mulai beredar. Beberapa staf heran mengapa Nadira mulai berubah. Ia tidak lagi semarah dulu, kadang malah terlihat melamun. Semua itu karena kehadiran Arka. Namun di sisi lain, muncul kabar mengejutkan. Ada pesaing bisnis yang diam-diam ingin menjatuhkan perusahaan Nadira. Saat rapat darurat, Nadira hampir runtuh. Ia berjalan keluar ruangan, mencari udara segar. Dan di sana, Arka sudah menunggu. "Kalau Anda butuh seseorang untuk mendengar, saya ada di sini," katanya tenang. Untuk pertama kali, Nadira tidak menolak. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku lelah, Arka. Sangat lelah." Dan malam itu, topeng keras Nadira mulai retak. Suatu hari, Nadira secara tak sengaja melihat Arka sedang berbicara dengan seorang pengusaha tua di kafe elit. Pakaian Arka bukan seragam sopir, melainkan jas elegan. Wajahnya serius, berwibawa, berbeda jauh dari kesehariannya. Nadira terkejut. "Siapa sebenarnya dia?" gumamnya. Rasa penasaran semakin besar. Ia mulai menyelidiki, membuka jejak masa lalu Arka. Dan yang ia temukan membuatnya terhenyak. Arka ternyata adalah pewaris salah satu perusahaan besar yang memilih menyamar sebagai sopir. Tapi untuk apa? Apa tujuannya mendekati dirinya? Pertanyaan itu membakar hati Nadira. Konflik memuncak. Perusahaan Nadira di ujung kebangkrutan. Sementara rahasia Arka terbongkar. "Jadi selama ini kamu menipuku?" Nadira berteriak, matanya merah penuh amarah. Arka menatapnya dalam. "Aku tidak pernah berniat menipu. Aku hanya ingin tahu siapa Nadira Pratama yang sesungguhnya. Dan sekarang aku tahu, kamu hanyalah wanita rapuh yang menutupi luka dengan kemarahan." Kata-kata itu membuat Nadira hancur. Ia berlari keluar, air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Malam itu, hujan kembali turun deras. Dan untuk pertama kali, Nadira sendirian, tanpa Arka di sisinya. Beberapa minggu berlalu. Perusahaan Nadira perlahan bangkit, berkat bantuan misterius dari investor baru. Hingga akhirnya, Nadira tahu, investor itu adalah Arka sendiri. Ia mendatangi Arka. Wajahnya bukan lagi angkuh, melainkan penuh rasa syukur. "Kenapa kamu masih menolongku, setelah semua sikapku padamu?" tanya Nadira lirih. Arka tersenyum tenang. "Karena aku percaya, setiap orang berhak diberi kesempatan kedua. Termasuk kamu, Nadira."
Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Nadira menunduk, lalu berkata, "Terima kasih, Arka. Kamu telah mengubah hidupku." Dan cerita pun berakhir. Bukan sebagai bos dan sopir, tapi sebagai dua manusia yang akhirnya saling mengerti arti luka, kekuatan, dan cinta.